sekarang kita masuk ke dalam pembahasan motion blur. Oke, sebelumnya kita coba buka Files, Open. Anda akan mendapatkan di kategori Scenes dalam Studio Geomax. Anda akan membuka kategori folder Character, Complete. Anda akan mendapatkan Dragon Character Rig. Ini adalah sebuah salah satu contoh scene yang telah bergerak, yang dimana Anda cukup memplayback. Anda akan melihat sebuah pergerakan. Nah, kalau Anda perhatikan, pergerakan yang terlihat di depan layar itu sangat kaku, atau sangat kita lihat adalah mati, dikarenakan dalam kondisi sesungguhnya sebuah objek yang bergerak cepat di depan kamera akan ditangkap oleh kamera dengan embel-embel sebuah blurry di antara pergerakannya. Nah, sedangkan yang Anda lihat di sini sebuah pergerakan yang sangat tajam, ya. Jadi pergerakan ini tidak terlihat real bila dipadukan dengan kondisi sesungguhnya. Untuk menciptakan kesan seperti itu, otomatis Anda akan mendapatkan sebuah features yang bisa Anda peroleh di kamera, walaupun bisa Anda peroleh dalam kategori-kategori yang lain. Saya akan bahas di sini. Saya mencoba untuk pertama kali pilih sebuah kamera. Kategori yang saya maksud adalah kategori motion blur. Kategori motion blur bisa Anda mendapatkan dalam kategori multipass effect. Ini adalah sebuah motion blur yang bisa Anda dapat salah satunya di dalam kamera. Oke. Nah, cara bekerjanya cukup Anda aktifkan enable motion blur dan secara otomatis tombol preview akan menyala. Bila saya mencoba untuk menekan tombol preview ini, maka komputer akan membuat sebuah pergerakan blurry daripada karakternya. Anda akan melihat seperti ini, ya. Dan juga kalau saya coba untuk berhenti di item ini, ya, ini pada saat saya tekan preview, maka Anda akan melihat sebuah pergerakan yang real, yang biasa ditangkap oleh kondisi kamera sesungguhnya. Ini kita namakan motion blur. Oke, sekarang saya coba untuk membreakdown apa yang bisa Anda peroleh dan apa yang bisa Anda berubah untuk menghasilkan sebuah pergerakan. Anda akan mendapatkan pengertian total pass. Total pass yang tercantum di sini adalah berangka 12. Berarti komputer mencoba untuk mengkalkulasi 12 gambar dalam satu frame. Sehingga ke-12 gambar itu, kalau Anda perhatikan di sini, perhatikan lebih detail. 12 pada saat tekan preview, maka Anda akan melihat sebuah jumlah blurry yang berjumlah 12, ya. Nah, apabila Anda mencoba menyederhanakan atau mengecilkan jumlah duration frame 0,5, maka Anda akan melihat sebuah perbedaan yang lebih halus dibandingkan sebelumnya. Jadi jarak antara pergerakan satu dengan yang lainnya sangat dekat. Dan bila Anda perkecil lebih kecil, maka Anda akan mendapatkan sebuah pergerakan yang sangat halus. Nah, ini adalah dua faktor utama yang perlu Anda lakukan untuk bisa menciptakan sebuah blurry yang sangat sempurna. Ini adalah salah satu kamera efek yang bisa Anda peroleh untuk menciptakan gerakan motion blur sebuah objek dari dalam kamera. Nah, tetapi Anda juga harus bisa saya akan menjelaskan pengertian 12 passes ini. Ini saya cuma ganti ke satu. Apabila Anda mencoba untuk merender dengan mengaktifkan multipass effect enable dengan cara Anda menekan tombol, Anda cari di sini, Anda akan mendapatkan tombol render scene. Kita coba untuk mengaktifkan single terlebih dahulu, kemudian Anda tekan tombol render. Maka secara otomatis komputer akan mencoba merender frame 27 ini dengan 12 kali pass. Ya, maka Anda akan mendapatkan sebuah hasil yang sangat sempurna di dalam konteks blurnya, motion blurnya. Tapi ingat, komputer akan merender satu frame dengan 12 pass. 12 kali objek itu tergambar dengan urutan yang berbeda sehingga menciptakan motion blur. Inilah pengertian 12 pass atau multipass effect di dalam efek kamera. Nah, biasanya
ini sangat-sangat menyiksa bila Anda mempunyai scene yang kompleks dan Anda mempunyai durasi yang sangat panjang. Bayangkan, untuk satu frame, komputer harus merender 12 pas. Ya, nah, oleh karena itu, di dalam 3ds Max, Anda juga bisa melakukan suatu pergerakan blurry atau motion blur dengan hanya mengandalkan pixelize, bukan passes dalam kamera. Pengertian pixels ini adalah suatu konteks yang kedua di dalam menciptakan motion blur. Pertama, dengan menggunakan multipass effect, Anda akan telah mengetahui bahwa komputer akan merender satu frame dengan 12 pass atau 12 renderan dalam satu frame. Yang kedua, Anda akan mendapatkan dalam kategori motion blur, yang dimana saya coba memilih objeknya. Saya pilih objeknya. Kemudian objek ini saya right click. Anda akan mendapatkan kategori property. Di kategori property, Anda akan mendapatkan sebuah kategori motion blur yang enable, tetapi belum didasari oleh kategori objek atau image. Apabila saya coba untuk memilih objek dan saya coba untuk membuka render scene kembali, saya buka render scene kembali, tetap di single, tetap di frame 27. Kemudian saya coba untuk melihat di bagian bawah ada kategori objek motion blur. Ini Anda tidak usah utak-utik terlebih dahulu. Kita coba lihat dulu hasilnya. Dia menciptakan blurry yang sama, tetapi dengan waktu yang lebih cepat. Ya. Nah, ini adalah sebuah alternatif. Bagaimana kesan blur sebuah objek bisa Anda tampilkan dengan hanya menggunakan objek motion blur. Atau bisa Anda ganti dengan right click di dalam objek ini, kemudian ke property, Anda ganti kategori image. Kita lihat perbedaannya. Ini motion blur dengan menggunakan objek, dan ini Anda melihat dengan menggunakan ini objek, ini image. Ya, Anda tidak akan mendapatkan sebuah perbedaan yang nyata. Cuman Anda akan mendapatkan sebuah perbedaan yang sangat signifikan bila berbicara dengan tekstur, bila berbicara dengan gerakan yang terjadi. Nah, ini adalah sebuah alternatif. Bagaimana motion blur bisa Anda lakukan dengan lebih cepat dengan menggunakan konteks properti dari objek tersebut. Itu adalah langkah kedua yang bisa Anda dapatkan untuk menciptakan motion blur. Langkah ketiga, Anda juga bisa mengandalkan konteks, di mana juga untuk meringankan proses rendering, yaitu adalah di kategori rendering effect. Ini adalah satu langkah ketiga untuk menciptakan motion blur. Anda tinggal pilih salah satunya, menggunakan multipass effect dengan menggunakan real condition camera, menggunakan property objek tersebut dengan mengkategorikan blurry berdasarkan objek atau image, dan yang ketiga, Anda tinggal membuka di kategori rendering effect. Dalam efek ini, Anda bisa mendapatkan atau meng-add sebuah efek yang baru, kita namakan efek motion blur. Ya, pada saat untuk melihat ini, Anda cukup mengklik interaktif dan dia akan merender seperti ini. Ya, ini adalah sebuah alternatif ketiga dengan konteks motion blur. Saya ulangi. Pertama, untuk menciptakan konteks motion blur, Anda bisa menggunakan atau memilih kategori kamera. Ini adalah real motion blur. Tetapi Anda akan didapatkan oleh passes yang sebanyak yang Anda setting. Kedua, Anda bisa mengandalkan objek tersebut yang menciptakan kesan motion blur dengan cara right click objek yang terpilih, lari ke property, Anda tinggal aktifkan. Mau motion blur kan berdasarkan kategori objek atau image. Dan yang ketiga, Anda bisa memilih dengan berdasarkan kategori rendering effect. Kemudian kategori add effect ini Anda tinggal meng-add untuk memilih motion blur. Ya, kemudian Anda cukup dengan mengaktifkan interactive update. Ini adalah sebuah pilihan yang dimana untuk menghasilkan sebuah blurry gambar, Anda bisa memilih di antara ketiga ini.